Nah guys, jadi sekarang kita lagi adain giveaway. Jadi syaratnya gampang banget. Kalian sekarang juga tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru update dari konten kami. Nah selain itu, di konten kali ini saya bakal bahas tentang sosial eksperimen seperti biasa lah ya, pendapat masyarakat Mojokerto mengenai pembongkaran, renovasi, rehabilitasi Tugu Alun-Alun Mojokerto. Tugas kalian adalah berkomentar tentang pendapat pribadi kalian mengenai renovasi atau rehabilitasi Tugu Alun-Alun ini. So, sekarang komen sebanyak-banyaknya komentar pribadi kalian. Komen yang beruntung akan kita pilih secara acak. So, jangan lupa subscribe ya. I'll react if I had to. Put some things in the past too, and don't let them distract you, but react if you have to. I'll react if I had to. Put some things in the past too, and don't let them distract you, but react if you have to. React if you have to, Don't know the time, just know that I'm, one of a kind, What's on your mind, What hard to find, Beautiful mind, Still in my prime, Just know that I'm here. Too many nights, Not feeling right, Too many nights. Setiap negara, provinsi, kota, kabupaten, bahkan daerah selalu punya sejarah tersendiri dan juga punya lintas peristiwa yang perlu diabadikan, bahkan bisa menjadi legenda. Seperti contoh Mojokerto. Mojokerto punya banyak sejarah dari zaman kerajaan Majapahitnya yang terkenal se-Asia Tenggara. Sempat Majapahit menguasai Asia Tenggara kala itu. Dan bangunan bersejarahnya bahkan hingga detik ini masih ada dan masih dirawat dengan baik. Seperti candi dan monumen lainnya. Lalu berubah era yang revolusi sedikit modern. Di Mojokerto pun punya monumen yang bisa dikatakan legend, yaitu monumen alun-alun. Yo ngomong-ngomong sejarah iku belakangan iki ku publik digegerno, khususnya masyarakat Mojokerto lho iki. Alun-alun itu dibongkar men, terus wake instastory sing ngetek media-media Mojokerto koyo kok iso iki dibongkar, iki kan bersejarah, iki akeh kenangane, marang ono sing sampai instastory kenanganku akeh lur nang kene ambek pacarku, bojoku misale ngono. Ku banyak membuat geger publik karena monumen alun-alun iki koyo wis sebuah ikon ngono lho. Sebuah ikone kota Mojokerto. Terus dibongkar begitu saja ngono cuy. Ya tapi bongkarnya ono alasannya sih, karena kata pemerintah Kota Mojokerto itu dibangun lebih bagus lagi dengan konsep Majapahitan. Ya cuma kan pendapatku jadi ngomong-ngomong tentang proyek pemerintah kota itu, rencanane monumen iki dibongkar kemudian direnovasi dengan perencanaan bangunan yang telah di-share. Yo, tadi ono rencana pembangunan ini bakal kayak gini. Ya memang lebih bagus lah ke depannya itu. Alhamdulillah monumen ini semakin bagus. Cuma kan yang disayangkan mungkin itu kok kenapa dibongkar kan itu wis jadi ikon yang Mojokerto, bisa dikatakan kayak ngono. Iki pendapatku pribadi sih. Lah aku pengen ngerti pendapatnya masyarakat Mojokerto tentang renovasi iki. Ya apa sih? Tambah seneng, tambah jengkel, tak pusing, tak opo. Kemana di kondisi pandemi kayak gini, sing mungkin masyarakat itu lebih butuh bantuan sosial daripada renovasi Tugu Alun-Alun. Aku katanya ngomong bahas tentang iku sing luwih jero iku tapi aku diciduk. Monumen Alun-Alun Kota Mojokerto belakangan ini ramai dibahas publik karena direnovasi.
Di momen yang seperti ini, saya penasaran banget gimana pendapat masyarakat Mojokerto tentang renovasi monumen alun-alun yang bersejarah yang dibongkar begitu saja. Bersama saya Ade, welcome to Social Experiment. Don't know the time, yeah. Just know that I'm, yeah, one of a kind, yeah. What's on your mind, yeah? Well, hard to find, yeah. Beautiful mind, yeah. Still in my prime, yeah. Just know that I'm here. Too many nights, yeah. Not feeling right, yeah. Too many nights, yeah. Not feeling right, yeah. I can't be still inside, still inside. Jadi di sini saya sudah dapat orang yang mau ditanya-tanyain tentang pendapatnya mengenai ini rehabilitasi alun-alun. Dengan Mas siapa ini? Ferry. Mas Ferry? Mas Aris. Mas Aris. Asli Mojokerto Mas ya? Mojokerto. Mojokerto. Nah, gini Mas, beberapa hari yang lalu kan, beberapa minggu yang lalu kan alun-alun ini direhabilitasi. Ceritanya itu kan merupakan bangunan bersejarah ya, istilahnya untuk warga Mojokerto monumen itu udah jadi hal yang legend. Untuk sampean sendiri nih, menurut pendapat sampean gimana sih untuk rehabilitasi ini, kan banyak kenangan ya? Menurut saya untuk rehabilitasi alun-alun harusnya yang tempat bersejarah bangunan bersejarah itu harusnya nggak usah dibongkar. Harusnya nggak usah dibongkar. Harusnya nggak dibongkar, tapi dibikin seindah mungkin seperti apa. Soalnya itu kan situs bersejarah, banyak kenangan di situ. Banyak orang Mojokerto waktu kecilnya di situ, bahkan sampai sekarang tinggal di luar kota itu pulang demi untuk melihat bangunan bersejarah itu. Gitu. Kalau Masnya sendiri? Kurang lebih sama Mas. Kurang lebih sama. Harusnya direhabilitasi, nggak harus membongkar. Nggak harus membongkar. Lebih baik kan dari sekarang kan banyak Mas untuk keindahan kan nggak harus bongkar tempat yang lama, tapi dibangun di sekelilingnya itu biar terlihat indah, tapi bangunan bersejarahnya tetap ada. Gitu. Harusnya seperti itu, pendapat saya seperti itu. Pendapat pribadi ini ya. Pendapat pribadi. Jadi menurut mas-masnya ini harusnya rehabilitasi nggak harus membongkar bangunan yang lama, tapi diperbaiki lagi supaya lebih bagus lah. Jadi nggak harus membongkar bangunan yang lama. Itu kan bangunan legend rek. Itu ini nggak usah dibongkar lah. Itu menurut pendapat mas-masnya ini. Sekarang kita cari narasumber lain untuk ditanya-tanyain. Thank you Mas ya. Ternyata golek wong dienggo takon-takonan iku gak gampang men. Kadang iku wong alergi kamera, ono sing wedi salah ngomong, pemane iki masalah hal sing koyo ngene ya. Aku mek njaluk pendapatan pendapat. Aku mek butuh pendapat pribadimu mengenai iki ngono lho. Kok sulit. Cobalah kita cari tempat lain selain di sini. Don't know the time, yeah. Just know that I'm, yeah, one of a kind, yeah. What's on your mind, yeah. Dan sekarang saya ketemu lagi, aduh keliling-keliling pegel ya, nggak narasumber, tapi ya demi konten dan demi kalian. Dengan Mas siapa ini? Ya, saya Mas Bedor. Bedor? Apa kok diceluk Bedor? Ya itu sudah dari kecil. Dari kecil? Iya. Kok gak bedog kan? Bedog musola? Jangan. Oh, Iya. Mukanya kayak iku gopal, koncone Bapak Boy. Harusnya gimana sih Mas? Kalau aku sih lebih baik di sini Mas. Tubuh itu tidak perlu dibongkar, cukup renovasi yang perlu saja. Diperbaiki lebih baik lagi tanpa harus membongkar yang lama. Karena ada nilai sejarahnya. Itu sih. Mantap. Jadi itu pendapat dari Mas Bedor. Sekarang kita cari narasumber lain untuk ditanya-tanyain dan dikepo-kepoin. Thank you Mas ya. Jadi sekarang saya sudah menemukan narasumber untuk ditanya-tanyain soal gimana sih renovasi alun-alun Mojokerto itu menurut pandangan masyarakat Mojokerto. Dengan Mbak siapa ya? Saya Cia. Mbak Cia. Oke, asli Mojokerto? Iya, saya asli Mojokerto, lahir di sini, gede di sini, sampai sekarang gede di sini. Oh. Jadi gini Mbak Cia, mau nanya-nanya nih tentang pendapat sampean pribadi untuk renovasi alun-alun Kota Mojokerto. Kan maksudnya banyak orang yang menyayangkan ini bangunan yang legend, kenapa harus dibongkar? Kan bisa direnovasi ulang, nggak harus tanpa membongkar. Menurut pendapat sampean sendiri gimana? Kalau saya sendiri kan saya lebih suka, saya orangnya lebih suka hal-hal yang modern ya. Aku jadi lebih suka hal-hal yang baru,
Terus kalau itu bisa jadi lebih baik, kenapa enggak? Apalagi sekarang juga kan alun-alun dibandingkan sama dulu ya, yang banyak banget orang jualan. Memang masih enak sih ya. Dulu itu kayak lapangannya juga enak, asri, dingin gitu kan. Sekarang kan banyak yang dibenahin juga ya. Cuman kalau menurut aku sih oke sih. Oke. Oke juga. Yang penting dibangun lebih baik lagi. Iya, ke arah yang lebih baik. Dan sekarang juga kan nggak semerawut ya kayak dulu. Lebih kan, rapi lah sekarang. Dulu kan kalau kita ke situ kan hampir kayak pasar malam ya. Jadi kadang kita kalau mau gerak bebas juga dulu itu di sini orang jualan, di sana orang jualan. Kalau sekarang kan enggak. Lebih bersih lah. Gitu. Lebih bersih juga. Untuk konsepnya sendiri kan sekilas ada rancangan bangunannya tuh Mbak. Itu kayak Majapahitan. Untuk sampean sendiri penduduk Mojokerto ngerasa gimana sih, bangga atau gimana dengan konsep seperti itu? Bangga dong, kan Mojokerto juga kan terkenalnya dari kerajaan Majapahit dulu ya. Jadi ya oke sih, bagus. Kayak gitu. Jadi banyak masyarakat yang setuju dengan renovasi itu karena menuju hal yang lebih baik. Why not gitu ya? Iya benar. Why not? Terima kasih Mbak ya. Oke. Jadi gini Mas, saya kan tadi nyari narasumber untuk ditanya-tanyain gimana sih pendapatnya pribadi mengenai rehabilitasi atau renovasi Tugu Alun-Alun Mojokerto. Kalau menurut sampean sendiri gimana nih? Oke ya, kalau secara pribadi saya melihat di sini ada spirit baru yang ingin dicanangkan oleh Ibu Wali Kota sekarang. Ya, kita tidak menafikan itu hal baik. Karena apa? Setiap pemimpin itu pasti menginginkan masyarakatnya, kotanya atau daerah yang dipimpinnya ada sebuah ikon di mana untuk mengangkat harkat dan martabat kota itu. Siap. Jadi menurut sampean sendiri itu kan dibongkar. Banyak orang yang ngomong disayangkan lah kok dibongkar, kenapa nggak diperbaiki aja gitu. Pendapat sampean sendiri gimana mengenai itu? Ya, kalau saya pribadi ya oke dibongkar, akan tetapi apa yang mau diletakkan hal baru itu tidak kemudian meninggalkan nilai-nilai itu. Apalagi sekarang yang dibangun oleh pemerintah Kota Mojokerto saat ini kan tentang spirit Majapahit nih. Iya, spirit Majapahit. Ngomong spirit Majapahit ini ngomong apa budayanya, ngomong jangkauan kekuasaan, kebijaksanaannya dalam memimpin si rajanya ini. Nah, maka saya berpositif pada Pemda atau pemerintah daerah ini yang menginginkan spirit Majapahit itu kembali terulang dalam hal apa? Dalam hal kejayaan, mensejahterakan rakyatnya. Yang kedua, membangun keberagaman yang bisa bekerja sama untuk kesejahteraan bersama. Maka tidak elok jika monumen Majapahit yang diangkat tidak berdampak pada masyarakat atau kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa mensejahterakan rakyatnya. Ini harusnya seperti itu juga diikutkan pada monumen yang akan dibangun seiring perkembangan zaman saat ini lah. Nah gitu. Jadi nggak hanya konsep bangunannya aja, tapi Iya. juga spiritualnya benar-benar masyarakatnya gitu. Ya benar-benar masyarakat ini saling bekerja sama untuk kesejahteraan bersama, apalagi kencangnya percepatan digitalisasi ini, maka kemudian menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengangkat spirit Majapahit, juga mengangkat harkat martabat warganya dalam sisi ekonomi, kesehatan, bahkan kalau bisa pendidikannya ini dipantau betul, karena kemarin kita juga banyak mengalami orang menjadi korban COVID meninggal ya. Ini juga banyak anak yatim yang perlu kepedulian kita. Bersama-sama dengan pemerintah daerah ya, kami berharap pendidikan dan masa depan anak-anak ini benar-benar terpantau sebagaimana Majapahit meruat atau merawat warganya sedemikian rupa. Gitu. Mantap. Itu menurut pendapat sampean pribadi. Iya, itu secara pribadi pengalaman bagaimana saya melihat alun-alun saat itu betul-betul dulu waktu saya kecil saya melihat alun-alun ini ya, di situ ya, orang berjualan apa aja ada. Orang ingin mencari hiburan
di sela-sela itu di sisi religinya juga dapat. Itu waktu almarhumlah Kiai Mudzakkir Ma'ruf. Nah itu ngaji rebuan, nah di situ kan sisi religinya ada nih. Jadi hiburannya juga dapat malam minggu atau hari weekend gitu kan. Nah, di hari Rabu ada nilai religi yang dibangun dan bisa diperdengarkan mereka-mereka yang lagi santai-santai di alun-alun sambil membeli dagangan dagang kecil yang di sana. Nah itu kan bagian dari tadi keberadaan alun-alun di sini, tidak hanya monumen penanda, akan tetapi menjadi sebuah transaksi jual beli yang sangat cepat gitu loh. Nah gitu. Iya. Untuk membantu ekonomi pedagang kecil juga. Iya betul. Dan juga banyak historinya di situ. Iya banyak histori juga. Maka dengan adanya bangunan yang monumen baru ini, saya berharap tidak menjadi hanya sebatas ikon, akan tetapi berdampak pada lingkungan sekitar, khususnya dalam geliat ekonomi menengah ke bawah khususnya. Nah itu. Iya. Ya, jadi itu pendapat dari Mas Imam. Ya. Mas Imam mengenai rehabilitasi atau renovasi Tugu Alun-Alun Mojokerto. Terima kasih Mas Imam ya. Ya, sama-sama. Don't know the time, yeah. Just know that I'm, yeah. Dan ternyata mencari narasumber itu nggak gampang, dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak terlalu mengulik pada masyarakat ya tentang renovasi atau rehabilitasi Tugu Alun-Alun. Ya karena mungkin cok rame ini bangsat. Ya karena mungkin orang-orang nggak mau salah komentar dan berurusan dengan pihak yang ya paham lah. Kalau mau berkomentar, jadi takut untuk berkomentar. Sebenarnya kan aku tidak berniat untuk memancing pro kontra, cuma yo kepo aja, sekedar kepo. Ya apa sih pendapat masyarakat itu mengenai renovasi atau rehabilitasi Tugu Alun-Alun itu? Yo tadi aku akhirnya bisa menyimpulkan bahwa lebih banyak pro daripada kontra terhadap rehabilitasi atau renovasi Tugu Alun-Alun Kota Mojokerto ini. Yo karena why not lah. Kalau memang ada perubahan yang lebih bagus, kenapa enggak menurut? Ya harusnya kita berterima kasih kepada pemerintah Kota Mojokerto juga sudah mengonsep sedemikian rupa. Jadi Mojokerto ini diuripi bener-bener Mojopahit banget. Ya jadi seperti itulah pendapat dari masyarakat Mojokerto mengenai tugu yang direnovasi ataupun direhabilitasi Tugu Alun-Alun ya. Sampai jumpa di episode sosial eksperimen selanjutnya bersama saya Ade. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Cek kon gak ketinggalan nek pas awak dhewe nggawe konten. Kita bakal ngulik-ngulik hal-hal yang membuat kita penasaran lah ya tentang pendapat-pendapat masyarakat lainnya. Saya Ade pamit undur diri. See you next time. Still inside, still inside, still inside.